Hai semua, kami dari kelompok 3 Capstrat yang terdiri dari Awal Safar, Fani Anissa, Risna Mulyanti, dan saya Dian Laras. Hai, saya Fani. Servision merupakan visi dari banyak orang dalam suatu organisasi yang benar-benar berkomitmen dan memiliki cita-cita yang sama. Mengapa Servision itu penting? Yang pertama, Servision sangat penting bagi organisasi pembelajar untuk memberikan energi dan fokus untuk belajar. Yang kedua, Servision merupakan langkah awal untuk mengajak orang-orang yang belum saling mengenal untuk dapat bekerja sama dalam suatu organisasi. Yang ketiga, Servision terus mendorong para anggotanya untuk mengembangkan visi pribadi mereka. Yang keempat, untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mencapai tujuan bersama. Visi merupakan tujuan bersama yang dijadikan acuan dalam bekerja terkait gambaran masa depan yang diinginkan. Visi bersama yang baik cirinya adalah dapat menginspirasi orang, visinya nyata, dapat mendorong orang untuk berbuat, dan melibatkan semua anggota dalam pembentukan visinya. Ada beberapa kemungkinan sikap dalam menanggapi sebuah visi. Pertama, komitmen. Orang tersebut mau berkomitmen dalam mewujudkan visi tersebut, bahkan dia bisa melakukan berbagai cara untuk mewujudkannya. Kedua, adalah enrollment. Orang tersebut menerima visi tersebut, bersedia mewujudkannya, dan dia melakukan cara sesuai aturan. Ketiga adalah genuine compliance, kepatuhan secara tulus, di mana orang tersebut melihat manfaat dari visi tersebut dan berusaha mewujudkannya melebihi ekspektasi. Keempat adalah formal compliance, kepatuhan secara umum, di mana orang tersebut melihat manfaat di visi tersebut, dia bersedia mewujudkannya namun tidak melebihi ekspektasi. Kelima adalah grudging compliance, kepatuhan terpaksa, di mana orang tersebut melakukannya karena tidak mau kehilangan pekerjaannya. Keenam adalah non-compliance, orang yang tidak mau melaksanakan visi tersebut karena tidak melihat adanya manfaat dari visi tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh adalah apati. Dia tidak menentang ataupun tidak mendukung sebuah visi. Yang dia pikirkan hanyalah jam berapa ya saya pulang. Begitu. Halo, saya Risna. Setelah dicapainya kesepakatan bersama, kemudian terbentuklah suatu visi yang dibuat oleh beberapa pihak yang merumuskan visi tersebut. Visi tersebut adalah milik bersama dan seharusnya bisa dicapai, bisa dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembuatan visi tersebut. Kemudian dalam berjalannya waktu, dalam mencapai suatu visi tersebut gitu, ada beberapa komitmen yang harus dijalankan oleh semua pihak. Yang pertama adalah semua pihak harus mau mengakui. Jadi kalau salah satu pihak merasa tidak mampu, ya akui saja kalau tidak mampu dan bisa disampaikan ke forum dan biar dicari penyelesaiannya masing-masing. Kemudian mengakui keadaan diri kita gitu. Jadi tidak usah mendeny atau melakukan denying gitu. Kalau kita bisa, kita mampu gitu, tapi sebenarnya kita tidak mampu gitu. Kemudian kurangi cara kita dalam menipu diri sendiri gitu. Jadi kalau memang tidak mampu ya sudah, sebaiknya disampaikan saja dan kita cari jalan keluar yang lainnya. Kemudian kalau untuk implementasi di rumah sakit, dari yang sudah kami diskusikan kelompok adalah kami melihat ada dua hal di share vision ini. Yang pertama, contoh pertama adalah keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan mereka. Jadi pasien diinformasikan, pasien diberikan penjelasan tentang planning atau perawatan kesehatan yang akan mereka dapatkan di rumah sakit tersebut. Jadi kalau pasiennya setuju, baru kemudian terapi bisa dilanjutkan. Karena di era kritis saat ini, inform dan konsen itu dibutuhkan gitu. Jadi bukan hanya terapi bersama dokter saja gitu, tapi pasien juga harus menyetujui dan memahami apa yang dilakukan oleh dokter gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya kerjasama antar profesi PPA, profesional pemberi asuhan di dalam rumah sakit. Jadi adanya kontribusi kerjasama dari beberapa PPA dalam melakukan perawatan untuk pelayanan pasien.
Halo, saya Awal Safar. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak visi yang tidak tercapai ataupun tidak tersosialisasikan dikarenakan ada beberapa hambatan. Sebuah visi akan tersampaikan dengan baik ataupun tersebar apabila didukung atau dikuatkan oleh komitmen dari tiap anggota yang terlibat di dalamnya, komunikasi yang baik, serta antusiasme dari tiap komponen yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan sebuah visi akan melemah ketika orang yang terlibat di dalamnya semakin banyak dan semakin banyak keragaman pendapat atau polarisasi di dalam pembicaraan tersebut. Namun pendekatan yang bisa diambil adalah ketika ada polarisasi atau keberagaman pendapat dari tiap-tiap orang, maka itu justru akan bisa menjadi modal yang besar untuk mendapatkan visi yang lebih kompleks atau visi yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Penguasaan pribadi merupakan aspek yang cukup penting dalam pengembangan sebuah visi, dikarenakan pada organisasi yang tidak mampu untuk melakukan penguasaan kepribadian, maka akan terjadi hambatan atau kendala dalam mencapai visi tersebut. Dalam mencapai sebuah visi, terkadang ada banyak strategi. Jadi ada beberapa strategi di mana dibentuknya sebuah kelompok kecil yang khusus untuk membahas visi yang baru yang nantinya akan didiskusikan dengan visi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini mungkin akan menyebabkan polarisasinya semakin nyata dan justru akan menjadi penghambat ataupun justru akan menjadi dukungan terhadap kompleksitas sebuah visi. Nah, yang harus dihindari adalah bagaimana polarisasi tersebut tidak justru menghilangkan sinergis dalam mencapai sebuah visi. Nah, itu mungkin yang bisa kami simpulkan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.